Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Beberapa hari ini banyak banget yang tanya ya, Pak Pet, rahasianya gimana sih supaya sukses memelihara baby musang ya? Harusnya teman-teman yang udah ngikutin Pak Pet channel dari beberapa hari terakhir itu harusnya udah tahu guys ya gimana cara Pak Pet ngerawat baby musang ya. Karena beberapa waktu belakangan Pak Pet ini kan lagi ngerawat trio bocil baby Molly ya. Dan ini yang bareng kita sekarang si Dior, musang pandan mozaiknya. Harusnya kalian udah tahu guys, gimana rahasianya ya. Karena Pak Pet sudah kontenin semua secara detail ya. Jadi nggak ada yang Pak Pet sembunyiin gitu. Harusnya kalian udah paham. Tapi untuk mempermudah lagi ya, jadi Pak Pet rangkum di satu video ini guys. Jadi kalian wajib simak baik-baik, terutama buat teman-teman yang lagi pelihara atau yang lagi ngerawat baby musang yang usianya kecil banget seperti ini guys, gitu ya. Nih, sekali lagi Pak Pet tidak menyarankan kalian buat ngadopsi musang yang berusia di bawah 1 bulan karena resikonya sangat besar. Kecuali terpaksa seperti Pak Pet ini ya. Terpaksa karena induknya mati, jadi Pak Pet harus rawat sendiri baby musangnya dari hari pertama guys ya. Jadi kalau teman-teman kemarin masih ada yang nanya nih, Pak Pet kenapa nggak dibiarin aja sama induknya itu musangnya? Nah ini ketahuan nih kalau ternyata ada yang nggak nonton video Pak Pet ya. Pak Pet kasih tahu sekali lagi bahwa induk dari trio bocil baby Molly ini itu meninggal guys, alias si Molly-nya ini mati ya. Itulah kenapa Pak Pet rawat sendiri babynya guys. Dan di video kali ini Pak Pet bakalan ngerangkum ya, bakalan ngerangkum gimana sih tips dan triknya supaya sukses merawat baby musang ya. Tuh. Sebenarnya buat teman-teman yang udah ngikutin Pak Pet channel dari beberapa waktu belakangan ini harusnya kalian udah tahu guys, karena Pak Pet udah share semuanya gimana cara ngerawatnya baby musangnya ya. Di situ udah jelas semuanya sebenarnya guys. Cuman mungkin teman-teman ada yang nggak nyimak atau kelewatan ya. Makanya Pak Pet bakalan ulang lagi menjadi rangkuman di satu video ini. Jadi kalian wajib simak sampai selesai guys. Oke guys, jadi buat teman-teman yang pengen tahu rahasianya apa saja sih buat pelihara baby musang supaya selamat ya, supaya baby musangnya tuh hidup, sehat, dan bisa sampai gede guys. Yang pertama, kalian harus punya banyak waktu guys. Kebanyakan orang-orang gagal memelihara baby musang itu karena sebenarnya owner tersebut tidak memiliki banyak waktu ya, atau tidak memiliki waktu yang cukup untuk memelihara baby musang guys. Kenapa Pak Pet taruh waktu itu di urutan yang pertama? Karena percuma ya kalian mau pakai susu sebagus apapun, kalian mau pakai kandang sebagus apapun, kalian mau punya duit sebanyak apapun, tapi kalau kalian nggak punya waktu, kalian nggak bakalan sukses memelihara baby musang guys. Apalagi kalau baby musangnya kecil banget, dari H0 ya, atau dari hari pertama seperti ini, itu bakalan susah banget guys. Kenapa? Karena baby musang yang masih kecil seperti ini, terutama yang masih berusia hari ya, bukan minggu atau bukan bulan, hari ya. Nah, itu harus disusuin atau didotin maksimal ya, paling lama 4 sampai 5 jam sekali, guys. Nah, jadi kalian bayangin guys, sehari itu ada 24 jam ya. Jadi, kalau kalian harus ngedotin musang tersebut 4 jam sekali, berarti sehari kalian harus ngedotin musang tersebut 6 kali, guys. Nah, kalau nggak punya banyak waktu, kalian nggak mungkin bisa ya. Godaan terberat adalah ngedotin musang itu di waktu malam hari guys. Kenapa? Karena seharusnya kita enak-enakan tidur, kita enak-enakan santai, kita harus bangun tengah malam, harus meluangkan waktu dan tenaga untuk ngedotin mereka guys itu. Kalau misalnya gini Pak Pet, misalnya kita dotin terakhir jam 9 gitu, terus nanti ngedotin lagi pagi gitu, itu gimana? Ada kemungkinan hidup tapi kecil guys ya, karena dari jam 9 malam ke jam 5 pagi itu terlalu jauh jaraknya guys gitu. Kecuali baby musang yang umurnya mungkin udah 1 bulan ke atas, apalagi yang udah mulai makan sendiri atau mandiri ya, itu udah lumayan kuat. Tapi untuk baby musang yang baru berusia hitungan hari guys, itu nggak bakalan bisa ya. Kalaupun bisa, kesempatannya bakalan kecil banget guys. Jadi kalian harus ngedotin musang tersebut 4 sampai 5 jam sekali ya. Jadi itu dia modal pertama kalau kalian pengen sukses merawat baby musang adalah waktu guys ya. Sekali lagi kalian harus punya banyak waktu untuk merawat baby musang tersebut. Kemudian yang kedua adalah pemilihan susu ya. Nah buat teman-teman yang belum nonton ya, kalian tonton dulu ya video Pak Pet tentang memilih susu untuk baby musang guys ya. Kita rangkum aja di sini ya.
secara singkat, susu terbaik untuk baby musang itu yang pertama adalah ya, ini selain susu dari induknya ya. Kalau ada susu induknya mending kalian biarin si baby musang tersebut nyusu ke induknya, guys. Nah, ketika kejadiannya seperti Pak Pet ini, jadi induknya tidak terselamatkan, urutannya adalah yang pertama susu kucing ya. Nah, susu kucing itu terdiri atau ada beberapa merek, guys. Jadi kalian pilih sendiri sesuai kemampuan kalian. Tentunya ya harga nggak pernah bohong, guys. Jadi urutannya adalah kalian pilih dari yang paling mahal dulu, baru ke yang paling rendah gitu, guys ya. Kalau masih bisa yang di atasnya lagi, kalian mending pilih yang di atasnya. Nah, itu urutan pertama untuk susu terbaik buat baby musang. Selain susu induknya adalah susu kucing. Kemudian yang kedua, kalian bisa pilih susu formula yang non laktosa ya. Banyak pilihannya, guys. Sekali lagi harga nggak pernah bohong ya. Jadi tergantung kemampuan kalian, guys, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah susu formula berlaktosa gitu ya. Tapi kalau bisa yang nggak berlaktosa dulu, guys. Apalagi untuk bayi berusia hitungan hari kayak begini ya. Gitu. Kemudian yang selanjutnya baru susu-susu yang lain. Yang jelas jangan pakai susu kental manis, guys. Karena sekali lagi susu kental manis itu bukan susu, melainkan itu adalah creamer dan gula ya. Sekali lagi itu bukan susu, guys ya. Oke. Jadi yang kedua itu tadi pemilihan susu yang tepat ya. Kemudian yang ketiga, kalau kalian pengen sukses merawat baby musang itu adalah jaga kebersihan kandang dan musangnya, guys. Nah, kenapa Pak Pet harus menjaga kebersihan kandang dan musangnya? Iyalah, baby musang yang masih kecil kayak gini, apalagi hitungan hari, itu sangat rentan banget kena penyakit, terutama penyakit kulit ya. Nah, penyakit kulit itu biasanya disebabkan oleh apa? Yang pertama ya, biasanya adalah sisa-sisa susu ya. Jadi makanya Pak Pet bilang ke kalian, kalau habis kedotin langsung dilap sampai bersih. Kemudian yang kedua adalah kotorannya ya. Kotorannya, nah itu kan biasanya dia pupuk di tempat di kandangnya ya, di tempat dia bobo, itu harus selalu dibersihkan. Caranya gimana Pak Pet? Kalian bisa tiru Pak Pet dengan menggunakan tisu ya. Kalau menggunakan tisu itu gampang banget, guys. Jadi kalian tinggal gonta-ganti tisunya aja. Ketika tisunya udah basah, kalian ganti dengan tisu yang baru. Cuman kekurangannya adalah sedikit lebih boros gitu ya. Kalau pengen yang nggak terlalu boros, kalian bisa pakai kain ya. Kain yang memiliki daya serap tinggi, misalnya kayak kain handuk, atau kain selimut, atau kain yang lainnya, guys, seperti itu. Cuman resikonya adalah kalian harus meluangkan banyak waktu untuk bolak-balik nyuci itu kain ya. Jadi intinya adalah jangan sampai lembab, guys ya. Jadi kandang dan musangnya harus dijaga kebersihannya gitu, guys. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, yaitu lokasi kandang atau wadah mereka ya, tempat bubuk mereka, guys. Jadi kalian harus tempatkan di tempat yang tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, tidak terlalu terang, dan tidak terlalu rame, gitu, guys ya. Oke. Jadi tidak terlalu panas supaya baby musang kalian nggak kepanasan, nggak dehidrasi. Tidak terlalu dingin supaya musang kalian itu nggak lembab kandangnya dan nggak masuk angin atau kembung ya. Yang ketiga, jangan terlalu terang ya supaya baby musang kalian itu nggak katarak nanti matanya. Kemudian yang keempat, jangan terlalu ramai. Kenapa? Karena baby musang itu sama halnya dengan baby manusia. Dia butuh banyak istirahat, guys ya. Jadi baby musang itu kerjaannya cuma ngedot, buang air, tidur. Nanti gitu lagi, ngedot, buang air, tidur, ngedot, buang air, tidur ya. Nanti ketika berusia di atas 1 bulan baru bervariasi lagi. Ngedot, buang air, tidur, main ya. Ketambahan main, guys, gitu ya. Jadi itu ya, posisi kandang juga harus tepat, guys. Nah, kemudian yang kelima adalah cara pemberian susu. Nah, ini teman-teman banyak yang kadang sembarangan, guys ya. Jadi ngasih susunya tuh sembarangan, asal kasih aja, asal bikin aja dikasihkan. Jangan kayak gitu, guys ya. Jangan kayak gitu, ini kalian bermain nyawa di sini, guys ya. Karena kesalahan sedikit aja nyawa bisa melayang, guys. Terus gimana dong Pak Pet cara bikinnya? Nah, Pak Pet rangkum juga di sini, guys. Jadi video ini bakalan jadi rangkuman dari beberapa konten Pak Pet ya, beberapa konten Pak Pet yang Pak Pet jadiin satu di sini. Jadi kalian harus benar-benar simak dengan baik, guys. Caranya adalah kalian didihkan air sampai mendidih. Setelah itu kalian diamkan airnya sampai hangat. Jadi ketika masih panas jangan kalian coba-coba bikin susunya karena nanti nutrisinya bisa melayang gitu aja, guys ya. Jadi kalian didihkan air, kemudian kalian diamkan airnya sampai menjadi hangat kuku ya kalau orang bilang. Nah, ketika sudah hangat baru kalian bikin tuh racik susunya gitu ya. Nah, ketika diracik susunya langsung kalian berikan.
Maka dari itu ketika kalian menentukan tingkat kehangatan, tentukan juga sampai hangatnya itu kira-kira aman buat baby musangnya guys, karena harus segera diberikan ya. Nah setelah kalian racik susunya, kalian langsung berikan dalam kondisi hangat. Kenapa Pak Bet? Karena musang baby itu rawan kembung guys. Kalau kalian bikinnya pakai air biasa atau air yang nggak hangat, itu biasanya baby musang kalian bakalan kembung. Kalau kembung nanti rawan diare. Kalau diare nanti rawan dehidrasi. Kalau dehidrasi nanti rawan mati guys ya. Nah itu caranya. Kemudian susu yang tadi kalian berikan, kalau bisa dihabisin ya. Dihabisin dalam waktu 1 jam maksimal guys. Jangan lebih dari 1 jam ya. Alangkah baiknya kalau misalnya setelah kalian berikan ada sisa kalian buang, itu lebih baik lagi guys. Kalau Pak Pet biasanya seperti itu ya, Pak Pet nggak eman-eman kalau untuk nyawa guys ya, apalagi nyawa baby musang yang Pak Pet sayang itu, jadi Pak Pet nggak bakalan main-main guys. Jadi kalau ada sisa susu biasanya Pak Pet langsung buang. Tapi kalaupun kalian mau sedikit menghemat, kalian tunggu sampai kira-kira maksimal 1 jam. Lebih dari 1 jam jangan berikan lagi. Nah kalau 1 jam langsung diberikan atau gimana Pak Pet? Kalau bisa kalian hangatin dulu. Caranya gimana? Kalian ambil air hangat di mangkok, kemudian masukin dotnya yang sudah berisi susu tadi. Nah, tunggu sampai hangat dan berikan lagi ke musangnya. Kayak gitu guys ya. Sekali lagi, berikan saat kondisi hangat supaya baby musang kalian itu nggak kembung guys. Nah, kemudian yang terakhir, yang keenam adalah ajak main ya. Jadi ketika baby musang itu sudah berusia 1,5 bulanan, itu biasanya dia sudah mulai aktif guys ya. Udah mulai aktif, udah mulai manjat-manjat, lari-lari, lompat-lompat. Nah, disitulah waktu kalian untuk nemenin musang kalian main. Karena kalau musang tersebut nggak ditemenin main, bisa jadi musang tersebut stres ya. Kalau stres nanti nggak mau makan, nggak mau minum. Kalau nggak mau makan, nggak mau minum, nanti sakit. Kalau sakit, terakhir ya bisa mati juga guys gitu ya. Jadi itu tadi ya beberapa hal tentang seperti apa tips dan trik supaya kalian sukses merawat baby musang ya. Doain juga ya trio bocil baby Molly ini, si Dior, Prada, dan Elvis, supaya mereka diberikan kesehatan terus dan bisa nemenin kita di sini bareng-bareng guys. Oke, nanti kalau misalnya ada yang lupa, Pak Pet taruh tambahannya di deskripsi video. Kalau kalian mau nambahin, sesuai pengalaman kalian, tulis saja di kolom komentar. Nanti komentar terbaik bakalan Pak Pet pin ya. Pak Pet sematkan supaya bisa disimak oleh teman-teman yang lainnya juga. Oke guys, mungkin itu dulu video kita kali ini. Kalau kalian menganggap video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan share-nya. Terakhir, jangan lupa juga buat subscribe, supaya kalian nggak ketinggalan video-video terbaru, tips dan trik, juga tutorial tentang musang lainnya, hanya di Pak Pet Channel. Mungkin itu dulu video kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video kita yang berikutnya guys. Bye-bye.